Ini anak muka Asia, kampung gitu, tapi ngocol gitu. Pasti dia nempel gitu. Bos, lu kesana mau lihat lu kerja apa enggak kerja ini atau cuma jalan-jalan doang? Tapi yang utama adalah setiap hari ikut gitu. Sampai dia asam uratnya kumat. Jadi dia ngikut jalan gitu, tapi tetap pengen ngikut gitu. Jadi jalannya gimana? Aduh. Bola itu hanya satu akreditasi. Ketika saya berhubungan baik dengan orang-orang UEFA-nya, kita bisa dapat 2. Iya, betul. Yang resmi ya. Iya. Harapnya Buffon tuh ya selain mungkin gua merasa ada kedekatan sama dia karena pernah paling tidak 3 kali wawancara khusus sama dia. Jadi Dan bukan soal wawancara khusus, Yud. Lu pernah ke rumah Buffon. Itu yang paling penting. Siapa orang Indonesia yang pernah ke rumah Buffon dan diterima dengan baik oleh Buffon? Hanya Yudi Oktav. Halo, Jebret Team dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi dalam acara Nostal Bola. Dan terima kasih banyak untuk semua atensi Anda, apresiasi Anda dengan acara Nostal Bola ini yang terus berkembang dengan baik dan banyak peminat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ini acara bagus, perlu dilanjutkan lagi ya, tergantung dari CEO tentunya. Dan bahkan ada yang bilang, Ropan katanya, Fafi Ropan bisa menggantikan, kalau boleh bisa Niko. Jangan dong, kalau Vaniko itu teman saya, sahabat saya, kita udah punya masing-masing program, jangan mengganggu lah ya. Jadi ada coupling masing-masing dengan Niko, begitu. Dan tanpa berlama-lama, tamu saya kali ini, waduh, sahabat saya yang sudah lama saya nggak ketemu dan akhirnya ketemu. 10 tahun, 1 minggu, 14 jam 25 detik. nggak ketemunya ya? Lama banget kita nggak ketemu. Dan ini dia, Yudi Oktav. Ya. Ini makanya kalau bukan oleh Jebret Media dan bukan Bang Ropan yang hostnya, saya tidak mungkin datang. Gitu. Waduh. Ketika dikasih tahu di telepon oleh Jebret, ya, acaranya ini di Jebret, kemudian hostnya Ropan, oh siap. Waduh, saya tersanjung sekali. Tapi sebelum kita mulai, Yud, biar lebih enak bagi kita berdua, kita buka dulu ini. Beneran gak ini masker? Karena kita sudah prokes semua, sudah semua sehat ya. Nah, ini buka baru kita pasang lagi gitu. Kita lanjut pembicaraan di dalam Nostal Bola ini. Wah, ini sahabat saya yang lama. Banyak saya datang ke sini semua sudah lama Yud nggak ketemu, termasuk Anda ini. Iya. Terakhir memang udah 10 tahun lebih kali lah. Benar luar biasa dan ini kesempatan. Saya juga terhormat banget, tersanjung nih kalau ada sinetron tuh tersanjung nih. Sinetronnya tersanjung ya. Iya, bisa ketemu di sini. Ini wartawan yang sejak tahun 2000, akhir 90-an sampai 2000 melanglang buana terus. Kemanapun dia udah mau Piala Dunia, dia bercerita banyak. Sebentar nanti biar Yudi akan bercerita semua. Tapi sebelum masuk sampai ke Euro di mana beliau mengcover saat itu, karena kita bicara Euro ini Yud, menyambut Euro 2020, 2021. Nah, saya mau tanya ke Yudi nih. Katanya wartawan tuh hobi dari kecil Yud. Lu jadi penulis tuh. Gimana? Coba bisa cerita biar semua tahu tuh gimana Yud. Iya, gini sebetulnya ya memang dari kecil, tapi sebetulnya ketika kecil usia sekitar 12 tahun. 12 tahun ya? 12 tahun. Yang paling saya ingat adalah ketika final Juventus lawan Liverpool. Itu lu masih umur? Itu berarti itu kan 85. 85. Iya, 85 tuh. Tragedi Heysel ya? Iya, persis tragedi Heysel. Saya itu nonton pertandingan itu. Masih Liverpool Juventus ya. Dari situlah saya pertama kali menonton Liverpool yang benar-benar ngelihat. Iya. Dan dari situlah saya punya impian ketika itu selain nonton soal tragedi Heyselnya. Iya. Saya ingin datang ke klub ini dan saya ingin mendatangi stadion yang mereka miliki. Anfield dong nanti. Lu kalau Liverpool ke Anfield dong. Betul. Jadi itu impian saya ketika kecil. Liverpool. Betul. Dari kecil tuh impiannya pengen datang ke Anfield dan juga menemui atau meliput Liverpool. Liverpool main ya. Dan akhirnya terus walaupun itu hanya impian, kemudian di pekerjaan pun saya waktu itu keluar kuliah atau lulus dari kuliah itu
melamar pun daftar Iya. ke semuanya ke media dan akhirnya masuklah ke bola. Tabloid bola, dan disitulah saya mulai berkarir di dunia olahraga. Nah, karena Anda sudah menyinggung masuk ke bola, bagaimana ceritanya? Setelah itu sekarang masuk ke bola, tentu ada cerita dong. Oh, Kenapa banyak. bisa masuk? Wah, Ketika ya cerita masuk bola karena memang saya impiannya menjadi wartawan bola. Ya, Dari kecil betul. saya udah menentukan impian saya untuk meliput olahraga, Ya. khususnya sepak bola. Masuk Betul. ke tabloid bola, kemudian itu sekitar 96-97. Beberapa tahun kemudian saya mulai banyak berkecimpung atau meliput banyak dunia atau sepak bola atau pertandingan atau final dunia sepak bola internasional khususnya karena memang waktu itu saya lebih banyak menulis sepak bola internasional gitu. memang lebih hobi di sepak bola ya? Ya, betul. Karena nonton dari awal Liverpool Juventus itu Ya. tergerak bisa dan kesampaian masuk bola ya. Kesampaian, bahkan mendatangi stadion-stadion yang saya ingin, ya terutama Alfred, stadion-stadion lain yang bisa dianggap stadion bersejarah, hampir semuanya yang khususnya yang di Eropa saya pernah datangi gitu. Woi, itu stadion-stadion bersejarah Ya. yang ada di Eropa didatangin oleh Yudi. Udah tanggung dari Eropa jalan karena Ya, Eropa kan betul. bisa naik kereta berapa jam sampai Betul, Yudi. Ke kota-kota semua dilibas habis. Wah, dan setelah dari bola Yudi. Lu terpilih sebagai salah satu wartawan di 2004 untuk Euro ya. Ya, ya, itu ya. Euro. Mungkin banyak event-event lain lu udah cover tentunya. Ya, Sudah banyak kan Liga sebelumnya. Champions. Tapi ini karena kita bicara Euro, itu gimana ceritanya Yud? Lu bisa di bola, dipilih dan lu berangkat. Ini hati lu atau apa gimana tuh? Ya karena waktu itu masih ada Pak Sumo ya. Ah, Pak Sumo almarhum itu- ya. Almarhum. Iya. Almarhum. Saya mulai diterjunin itu sekitar 98, 9 mulai ke dunia sepak bola Sepak ya. bola, iya. Meliput ke sana Munchen, Munchen, kemudian iya. lawannya Dinamo Kiev waktu itu champion, kemudian Champion lah mulai masuk ya. 2002 Piala Dunia. Ya. Tampaknya Pak Sumo itu cukup puas dengan apa yang saya lakukan di Hasil liputan Anda ini membuat beliau puas. Iya, iya. Senang sekali. Bahkan ya ini karena dia saya sempat mendengar sendiri dari orang-orang atau dari salah satu ini Pak Sumo itu yang saya juga kagumi gitu, tapi dia ketika melihat liputan saya, dia katakan saya belum tentu bisa melakukan apa yang saya lakukan. Wah. Artinya ya saya juga hormat kepada beliau, tapi Ya. beliau pun sangat respect apa yang saya lakukan. Artinya dia cukup puas lah. Itu Puas itu ya? bagi saya sebuah kebanggaan lah. Ya, Seorang ya yang saya kagumi, dia Ya. juga cukup mengagumi apa yang saya lakukan ketika meliput gitu. Jadi kalau bicara Mas Sumo ini, almarhum ini, Yud, saya pernah punya pengalaman dengan beliau ini. Tahun 88 ketika kami meliput di Jerman. Oh, bareng ya? Bareng sama Betul, dia. betul. Ini dia tenteng kamera, Mas Sumo ini datang dan semua teman-teman lain udah pulang tuh. Termasuk almarhum Roni Pati, almarhum Iswadi Idris dulu kan. Roni kan di Kompas dulu jadi kolumnis. Iya, Iswadi betul, Jawa betul, Pos. betul, Teman-teman udah pulang ke hotel. Kasihan dia tinggal sendiri nih, tapi dia lagi liput, lagi cari-cari angle-angle berita. Cuma saya sendiri. Yang ada ini Euro pertama saya. Aduh, dia bilang, "Roban, lu tunggu gua. Jangan dulu pulang." "Siap, Mas." Waduh, ini senior bos bisa begitu. "Siap." Saya bilang ini. Padahal kan saya dari pembaruan, saya mesti bikin berita kan, koran sore, tunggu. Tapi saya lihat kasihan tuh, dia sudah ini, wah dia betul-betul luar biasa ini pekerja. Jadi saya tunggu Mas sampai malam. Akhirnya kita berdua naik kereta terakhir sampai pulang berdua. sampai pulang ke kota, pusat kota di Munchen saat itu. Dari Stuttgart kita ke Munchen tuh, Ya. Saya masih ingat luar biasa nih. Pertarungan seorang petarung tuh, Saya Mas Sumo ya. wartawan senior di dunia Wartawan olahraga senior. yang tampaknya kita harus hormati. Iya, lah ya. makanya dari situ saya lihat, waduh, ini orang tuh terinspirasi untuk ikut seperti dia gaya dia. Itu Mas Sumo. Jadi kalau saya waktu dia masih hidup saya bilang, "Mas, masih ingat?" "Oh, senang dia." "Iya, yang dulu ya." "Iya, saya yang temanin dia Yud waktu itu." Oke, itu pengalaman saya dengan Mas Sumo dan sekarang Anda sudah mantan bos Anda. Anda ke Euro, itu cerita bagaimana Yud? Sudah berangkat dari sini, Anda tentu urus ID card-nya itu setelah sampai di Portugal ya? Ya, betul. Di Portugal, gimana? Coba. 2004 ya. 2004 Euro ini. 2004 Euro biasanya bola itu hanya dapat Satu. biasanya. Tapi kirim selalu kan bola paling tidak dua, ada Bahkan fotograf. tiga. Iya, Waktu fotograf itu ya, ada iya. beberapa. Ah. Disitulah juga saya berhubungan baik dengan press officer dengan Iya, tim betul. medianya Di UEFA ya. UEFA Iya. segala macam kita selalu berhubungan baik. Nah kebetulan waktu itu kita berangkat bertiga bersama fotografer satu itu Erli, kemudian wartawan lagi Erli Wiwit. Baktiar, Erli Baktiar ya? Oh iya. Wiwit. Wiwit ya. Dulu saya sama Kang Sainal dulu. Oke. Sainal masih ingat kan? Sainal kan? Wah. Almarhum juga. Iya, almarhum ya. Iya. Terus gimana? Nah. Tipikal saya memang karena memang mencintai dunia pekerjaan media ini. Ya. Jadi setiap hari saya pasti dari subuh bangun sampai malam pasti saya jalan.
bangun pagi jalan, udah jalan itu pasti nanti sore atau malam pasti ada pertandingan. Tapi sebelum itu pasti saya meliput ke markas-markas. Timnya home base, ke press con. Dan saya tidak pernah di press con yang ada di stadion atau di yang utamanya di kota gitu. Pasti saya keliling hampir setiap hari. Gitu. Pakai kereta, pakai taksi atau pakai apapun, bahkan jalan kaki gitu. Itu yang selalu saya lakukan. Dan hampir sebagian besar pertandingan, kecuali yang bentrok atau yang memang itu saya tidak liput, tapi sebagian besar pasti saya nonton gitu. Yang di 2004 ya. Iya, 2004 jadi, ini. Ya hampir 30 sekian pertandingan saya nonton gitu. Saya meliput lah. Meliput ya. Meliput aja. Jadi perjalanan itu setiap hari pasti saya jalan ke kota lain, ke kota apa, pindah kota, selalu begitu hampir setiap hari. Itu kalau nggak salah berapa? 8-10 kota ya? Di 8 kota, ya, 8 kota, 8 kota ya. Saya salah satu yang beberapa kali jalan juga dengan Joy, Anton Sanjoyo gitu ya. Pernah beberapa pertandingan gitu ke agak jauh gitu pakai kereta segala macam. Tapi tidak dengan siapapun saya pasti jalan. Iya, kalau nggak ada di Faro situ kan, ada di Aveiro, ya kan? Jadi kota-kota yang Porto, di Lisbon. Di Porto aja itu ada 2 stadion kalau nggak salah ya. Ya, tapi yang dipakai yang utamanya yang do Dragao. Satu lagi Besa kalau nggak salah. Di Lisbon itu ada Jose Avalade, ya kan? Sama satu lagi ada satu ini Dalus ya. Dalus. Olimpik. Iya, betul. Dalus yang utamanya pakai final tuh. Dipakai final ya. Itu memang bagaimana di Portugal tuh Anda lihat tuh. Portugal jujur itu pertama kali kan masuk Portugal. Betul. Ini begitu lihat ini waduh gini. Kan waktu itu masih rame Dili Timor. Iya. Masih dunia politik masih panas. Iya. Di pikiran saya itu orang Portugal pasti akan sangat tidak suka dengan kita. Dengan Indonesia. Ya, Asia dan Indonesia khususnya karena ada politik waktu itu. Ya kan? Tetapi sebetulnya ketika saya datang mereka boro-boro mikirin Timur sama sekali gitu. Mereka juga kepikiran juga enggak gitu. Ya gitu ya. Sama sekali gitu. Ketika dulu kan Timur tuh pasti disupport oleh Portugis segala macam, walaupun waktu itu udah belum saya lupa kayaknya udah lewat, tapi paling tidak historisnya kan ada. Iya dong. Tapi ketika ngobrol sama mereka boro-boro mereka itu enggak mikirin gitu sama sekali. Bahkan mereka sangat welcome, sangat walaupun bahasa Inggris mungkin tidak terlalu, karena mereka kan orang Eropa itu sangat bangga dengan bahasanya dengan sendiri. Bahasa ibunya sendiri ya, betul. Jadi mereka tidak terlalu ingin berbicara dengan bahasa lain gitu. Iya. Itu kebanggaan mereka, tetapi dari gestur dari apa tuh mereka selalu ingin menolong itu. Iya. Saya beberapa kali misalkan tersasar itu kesasar itu mereka selalu membantu. Terus selalu membantu kemanapun, bahkan saya kalau jalan itu dimanapun ya, termasuk di Eropa, di Portugal itu, jalan itu pasti berkenalan dan bahkan menjadi teman sampai sekarang itu. Oh gitu ya? Iya, di Inggris atau di Italia, di Portugal, di Prancis gitu. Saya karena kalau liputan pasti saya jalan itu. Jalan tuh betul-betul traveling lah gitu. Bukan hanya pertandingan. Jadi saya menikmati apapun yang ada di kota itu, di negara itu gitu. Jadi Yud, home base lu pertama lu ambil di mana? Apakah di Porto atau di Lisbon? Di Lisbon di situ ya? Nanti tinggal Anda jalan kemana-mana gitu ya? Betul, semua dekat. Betul. Kan, tapi kita ada 2 waktu itu, di Porto sama di Lisbon. Dibagi 2 ya? Dibagi 2. Jadi kita punya 2 home base gitu. 2 home base, iya. Lisbon, jadi kalau ke daerah Porto pasti ada home base, ada orang, kemudian di Lisbonnya itu. Jadi kita punya 2 home base waktu itu. Gitu loh. Nah, itu lu lihat pertandingan mana aja yang lu ambil, lu lihat. Favorit lu apa sih waktu itu? Yang menjadi favorit tuh? Waktu itu sebetulnya ya Jerman seperti itu. Walaupun dia terhenti di fase grup, tetapi tetap sekali tetap Jerman. Ini terus saya hampir semua pertandingan besar saya liput, khususnya dari pembukaan sampai final juga. Pembukaan di Porto kan, Portugal lawan Yunani ya? Iya. Diakhiri juga. Diakhiri juga dua-duanya saya nonton. Dua-duanya nonton juga, kebetulan ya pas pembukaan nonton, finalnya nonton. Dan dua-dua kalah Portugal sebagai tuan rumah kalah. Padahal Yunani mungkin pelatihnya kali. Otto Rehhagel. Saya sebelum final sempat mewawancara dia, memang dia sosok ini yang saya mau tanya tuh. Sosok luar biasa. Anda ketemu dia luar biasa. Saya cukup mengagumi dia ya, selain sebelumnya Munchen tapi yang paling fenomenal dia tuh ketika mengangkat Kaiserslautern. Kan sebelum dari pegang Portugal itu Kaiserslautern dulu, tim yang promosi
menjadi juara di Sebelum dia ke Yunani nih ya? ya sebelumnya Ke Yunani kan ya, betul, ngangkat dulu Kaiserslautern. Kaiserslautern, betul. Tim divisi B ya Divisi B naik, ke juara. Bundesliga juara. Itu lewatin sejarah. tuh Munchen segala macam. semua itu. Dortmund, semua Schalke tuh Sejarah. habis. Pertama kali Naik, langsung juara. Mungkin itu yang membuat Yunani Dan di tertarik. Liga di Bundesliga. Bundesliga itu yang membuat Yunani tuh. Nah. Tapi orangnya gimana? Begitu lu ketemu, Memang tidak sombong ya? Enggak sombong ya. Nanti betul. saya mungkin nanti share juga ke teman-teman fotonya ketika wawancara dia. Memang sosok yang sangat tough gitu. Sosok yang sangat kuat. Orang Jerman kan sangat percaya diri. Pekerja juga ya? Pekerja, keras, percaya ya. diri. Ya. Walaupun waktu itu udah cukup opa-opa ya. Opa, udah cukup tua lah gitu. Betul. Tapi bagaimana dia sosok yang memang kelihatan. Bagaimana seorang pemimpin, seorang kebapaan, seorang yang tegas, seorang dari gaya bicara, kemudian mimik juga kelihatan lah sosok ini. Memang pasti pemain-pemain itu lebih banyak mendapatkan dorongan moral dibandingkan soal taktik gitulah. Itu menurut saya sih pasti pengaruh Otto Rehhagel di waktu di latihan atau di bangku cadangan ataupun di ruang ganti itu pasti sangat besar sekali. Pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya menurut saya kalau bukan Otto saya tidak yakin mereka bisa juara. Ya. Itu karena sosok Otto itu kan. Betul. Iya. Betul. Karena dia punya DNA juara kelihatan. Iya, betul. Kan? Karena sosoknya juga terasa gitu ketika kita bertemu orang yang memang kuat auranya itu pasti kan beda. Iya, auranya makin kuat beda, ya. Betul. Dan Yunani nggak kalah loh. Dia bisa, saya juga bingung. Iya. Dia kalahin Prancis bahkan di perempat final ya. Dunia taruhan udah gonjang. Gonjang ganjing tuh gara-gara Yunani. Nggak ada yang tahu tuh, nggak ada. Iya kan? Orang bisa pikir, waduh ini kalah Prancis, dia kalahin Prancis. Iya, jadi ketika itu kan Jerman, yang saya kecil ya. Iya. Banyak wawancara Jerman, Italia, Spanyol termasuk Portugal. Itu kan kita konsentrasi ke sana. Iya loh. Ketika Yunani masuk final tuh baru itu saya ngejar Yunani itu benar-benar di last minute ketika mau final tuh. Dan selain Jerman, Italia, Spanyol tuh kandas di fase grup loh. Iya. Ya, kok main di grup nggak lolos. Yunani bahkan lolos, Republik Ceko bisa lolos itu kan, waduh. Bahkan sampai mau final pun semua orang mempercayai Portugal pasti menang. Saya juga gitu. Iya karena tuan rumah segala macam. Tuan rumah materi pemain kan, tahu Ronaldo, Luis Figo, Rui Costa, Ricardo Carvalho. Oh, bagus kan dulu ada Pauleta, Nuno Gomez. Wah, kan Costinha kan, Deco. Wah, luar biasa. Ini Yunani, Karagonis di sana, Sagorakis di sana, Papadopoulos di sana. Kemudian yang bikin gol terakhir itu Karisteas. Angelos Karisteas. Pemain bek saya suka bek kanannya tuh, Seitaridis. Dari segi kanan juga, wah Sagorakis. Luar biasa itu, hafal-hafal pemain mereka tuh susah itu. Iya betul. Iya, kita bisa itu kan, wah memang luar seru biasa, seru sekali. Seru. Ketika liputan kita ya pasti kalau liputan Euro kalau kita resmi pasti meliput itu lebih dari 1 bulan. Iya. Minimal 40 hari lah, minimal 40 hari bahkan bisa 2 bulan gitu kan. Jadi dari mulai persiapan sampai akhir. Iya. Bahkan bola saya dengar tuh sering ikut begitu dia juara, lu sering ikut datang ke negaranya kan, lihat euforia juaranya, pawai mereka tuh. Betul. Makanya bola eksklusif selalu dapat kan. Juara ikut datang terbang ke negaranya kan untuk lihat euforia mereka. Betul. Ya. Waktu itu saya total 40 hari di Portugal. Jadi sebelumnya jadi persiapan sampai di akhir final gitu. Kemudian memang beberapa negara besar saya ikuti gitu ya. Tadi saya bilang saya agak kecil, ya kita semua lah kecil sama Yunani itu. Saya baru bisa ngejar Yunani itu memang sebelum final. Iya, di baru bisa wawancara pemain-pemainnya dan juga Otto Rehhagel itu persis sebelum final gitu. Tapi sebelumnya saya lebih banyak Italia yang memang saya kejar, kemudian Jerman, yang negara besar lah. Negara besar. Tapi kok kandas mereka sebelum masuk ke babak selanjutnya? Terakhir Prancis bisa. Belanda Belanda ketemu sama Portugal kan? Ceko semifinal. juga waktu itu kan lagi saya masih pikir Ceko bisa lolos. Betul. Ketemu di semifinal sama Yunani, kalah Ceko. Saya nonton juga itu. Nonton ya? Itu pas nonton? Iya. Nonton. Kan Ceko punya Milan Baros ya? Ya, Milan pencetak gol terbanyak. Ya. Waduh. Rosicki udah ada juga. Aduh. Bisa kalah mereka. Saya juga posisi Yunani ini bikin tim Cinderella yang bikin kacau. Tapi dan kalau nonton pertandingan di Euro, pasti kan selain kita mengejar pemain-pemainnya karena kita punya akses ya. Selain pemain-pemainnya dan pelatihnya, juga kalau lagi nonton biasanya di tribun-tribun itu banyak legend, ya kan? Banyak legend tuh, jadi pengamat mereka di TV. Pelatih, kemudian pemain-pemain, termasuk yang juga
mereka jadi komentator kan dapat ID juga, ketemu di apa? Siapa Yud yang pernah Anda ketemu? Kan banyak tuh. Di antaranya siapa-siapa yang Anda pernah lihat? Yang legend di Legend, 2004 ya. iya, 2004 yang ya. bahkan saya ngobrol itu Iya. Prosinecki, Prosineski, Vitor Baya, Robert Prosineski, Vitor Baya, ya. Kemudian Sousa, iya, Leonardo, Sousa, iya, yang legend-legend legend ya, tuh. yang kemudian ada beberapa pelatih juga ya, Van Hal, iya. Hodgson. Roy Hodgson, yang Karena, semua hadir. jadi kita sesama sesama praktisi media Media. itu kan mereka juga nonton bukan hanya sebagai legend tetapi biasanya mereka kan menjadi komentator. Komentator, ya benar. Ya, jadi sama-sama ngobrolnya juga lebih enak gitu. Karena kita levelnya sama nih. Ya, kita betul. bukan mengejar dia sebagai legend sebetulnya. Iya. Jadi ngobrolnya juga enak kalau di tribun kayak lebih sesama kolega lah gitu. Beda kalau kita mengejar pemain. Kalau pemain kan pasti kita harus di Mick Jones, kemudian harus di press conference atau di tempat latihan. Yang paling enak sebenarnya di tempat latihan lebih dalam tanda petik lebih bebas ya. Ya. Kalau Mick Jones setelah pertandingan pasti kan kita berebut. Kalau Ya Mixon kan orang Betul, semua bikin wawancara, betul. iya kan? Tapi di tempat latihan kita memungkinkan banget walaupun tetap berebut, Iya. tapi kita memungkinkan untuk one on one gitu. Iya. Nah, pemain siapa Yud yang lu ketemu? Banyak. Kalau yang Euro 2004 kebetulan Iya. banyak banget. Bahkan pemain Italia bintangnya hampir Buffon, Nesta, Cannavaro, Gattuso, kemudian Luar biasa. Fiore. Kenapa? Saya bisa khusus ya yang pemain-pemain Italia kenapa khusus gitu bahkan bisa diterjemahin sama mereka karena saya udah men-setting atau berhubungan baik dari 2002 Piala Dunia. Saya udah berhubungan baik dengan press officer-nya, sudah bahkan sebelum berangkat udah kontak-kontakan, kemudian email segala macam gitu. Jadi dari 2002 saya udah berhubungan baik. Ketika 2004 ketemu di sana itu bahkan ini satu cerita yang bagi saya sesuatu yang berbekas gitu. Saya lupa namanya botak-botak press officer-nya itu. Jadi ketika wawancara saya datang itu wartawan Italia ngikut, tapi oleh dia udah kalian udah ini bagian dia gitu. Karena bagian wartawan Italia ternyata memang udah selesai. Jadi saya betul-betul eksklusif bahkan diterjemahin sama dia gitu. Woi. Sama saya lupa sih si press officer namanya gitu. Iya, dan Yudi ini sebelum ke 2004, 2002, 2 tahun sebelumnya, Ya. ini cover Piala Dunia di Jepang. Jepang. Korea. Nah itu, jadi di situ sudah banyak lagi. Dan bahkan Buffon itu karena saya ketemu beberapa pemain Italia itu sudah ketemu di 2002. Di 2002. Yang pasti ingat saya itu Buffon 2002 Jadi ketemu. begitu ketemu lagi? Ya dia masih ingat. Karena 2002. sebelum itu saya 98 ketemu juga di Parma gitu. Iya, Ini anak muka Asia kampung gitu tapi ngocol gitu. Pasti dia nempel gitu. Itu yang Buffon. Ya, dia ingat jadi. 2004 tuh benar-benar dia, jadi saya ngobrol sama Buffon tuh udah seperti teman lah. Iya. Karena 2002 saya wawancara dia di Parma juga waktu di Parma itu. ketemu juga. Di Parma ketemunya di Roma sebetulnya, tapi ketika dia masih main di Parma. Parma di rumah sebelum dia ke Juventus dia di Parma. Iya betul. Betul. Jadi memang udah kejar sampai di Parma. Iya betul. Kota bagus. Jadi orang kalau Italia udah aman. Nah Jerman siapa Yud? Kita kan Jerman sama-sama. Jangan Italia melulu dong. Iya dong. Jerman kira-kira siapa tuh? Torsten Spring, Balak? Ya Balak saya wawancara juga. Kemudian beberapa pemain juga. Yang paling berkesan memang satu Italia. Kemudian Inggris juga ada beberapa. Inggris siapa? Inggris ada Gerrard, Steven Gerrard, Owen Hargreaves, ada Beckham di Michael Owen? Michael Owen enggak sempat one on one ya. Iya. Ini kita konteksnya yang one on one. Tapi kalau misalkan di press conference gitu sih ada Om Jebret. Luar biasa saya sangat terkesan. Waduh. Om Jebret sangat terkesan tuh. Saya terima kasih banget sudah diundang ke sini. Udah diundang ke sini. Iya dong. Jadi terus kalau pemain memang banyak. Termasuk pemain-pemain Ceko juga. Pemain Ceko Rosicky, Baros. Iya, Milan Baros itu. Wah, 2004 termasuk kalau Euro termasuk banyak pemain yang saya bisa wawancara one on one. Iya. Spanyol waktu itu siapa tuh? Saya mungkin tidak ada one on one ya. Spanyol itu. Tapi saya meliput itu lebih banyak di press conference. Tapi mungkin Yunani nih Yud, yang lu nggak sangka-sangka nih. Lu ketemu siapa tuh? Karagokis, Saragokis, Karisteas ketemu. Wawancara, ya maksudnya yang Sagorakis. Yang utama saya kejar waktu itu ketika mepet kan udah ke final Karisteas, kemudian Otto Rehhagel yang utamanya, kemudian ada kapten mereka kan Sagorakis kan? Iya Sagorakis. Kan? Salah satu pemain terbaik mereka ya. Betul. Jadi tidak terlalu banyak memang karena waktunya tadi saya katakan mengejar
pemain Yunani itu mepet sudah dekat ke final. Iya, itu Beberapa dia. hari sebelum final baru saya kejar gitu wawancara segala macam. Kalau tim-tim lain kan ada beberapa yang Prancis atau Belanda? Prancis itu ada Zizou ya. ya si Robert Pire. Oh ya saya beberapa. Zizou, Robert betul, Pire. betul, Iya kan, betul, bagus-bagus mereka betul, di situ kan. Thierry betul. Henry. Ya. Iya kan, Trezeguet. Trezeguet Iya ada. kan, Makalele. Betul. Mereka Belanda semua. juga ada Nistelrooy. Nistelrooy, Roy Mackay, banyak Betul. kan, Van der Vaart sana. Ya, Mereka ya. punya pemain bagus kan. Ada Edgar Davids sama Clarence Seedorf loh. Saya ke Edgar Davids sempat. Edgar Davids kan, pakai Edgar kacamata, Davids pakai sempat kacamata wawancara. kuda itu loh. Betul, betul. Wah. Davids wawancara, Clarence Seedorf juga. Saya juga bingung, kok mereka bisa gagal padahal punya materi bagus. Ya, betul. Punya materi bagus. Van Bronckhorst mereka punya. Oh, Mereka itu kalahnya saya nonton sama sama Joy Portugal. itu. Portugal Ya, saya semifinal. nontonnya sama Joy itu. Portugal semifinal, iya, Betul, sama-sama betul. Joy ya. Itu di kota apa ya kotanya? Gitu. Kota kecil kalau nggak salah. Saya Kalah sempat mereka, nonton. padahal saya kira ini Belanda bisa ini, tapi kalah sama Portugal. Tapi Portugal tuan rumah. Nah di situ mungkin Yud, yang lu bilang tadi, semua orang menganggap bahwa Portugal bisa juara nih. Ya. Nggak tahu kalah sama Otto Rehagel ya. Otto memang luar biasa. Ih, Otto memang sosoknya tadi saya katakan bahwa sosok Otto tuh auranya ketika ketemu aja dia ngomong sebagai seorang pelatih yang dengan aura yang sangat kuat gitu. Memang faktor Otto pasti 50% lebih iya. untuk bisa mengangkat Yunani. Yunani. Juara. Bukan soal timnya. Bukan iya, betul. Saya sih faktor Otto yang paling utama. Pendekatan dia terhadap pemain luar Betul, biasa betul. juga. Iya kan? Nah, kendala-kendala yang lu alami lu selama meliput di sana apa? Kendala apa kira-kira yang lu pernah alami selama meliput di Euro 2004 itu? Bahasa mungkin karena Selain itu, selain bahasa, apa lagi yang lu alami? transportasi, Transportasi. tidak terlalu apa ya support banget lah. Karena kalau ke kota kecil saya pasti harus bisa jalan kaki beberapa kilometer gitu, untuk sampai ke tempat latihan. Hotel yang lu pilih? Dekat. Kalau yang hotel-hotel yang kita pilih sih biasanya dekat ke stadion. Iya, ke stadion tuh. Ya. Ke stasiun gua enggak Ya, itu. ya, Stasiun dekat- kereta dekat. api. Tapi kalau yang di daerahnya, Daerahnya, kalau di ha? kota-kota besar ya. Tapi kan kalau kita kejar tempat latihan tim itu pasti di daerah, di kota-kota kecil. Itu akses itu yang pasti susah. Akses ke sana tuh susah ya? Ya, karena kenapa? Tim-tim itu pasti memilih kota-kota kecil yang memang sengaja tidak bisa didatangi oleh orang lain. Nggak mau terganggu mereka, Betul. biar mereka nyaman. Betul. Gitu. Betul. Ya, akhirnya ke kita juga ya dengan apa budget kita Asia gitu, budgetnya nggak terlalu besar dibandingkan misalkan wartawan Eropa atau negara-negara Jepang, besar Korea, lain gitu ya. kan. Kalau kita kan pasti kan terbatas. Iya. Hal seperti itu pasti cukup merepotkan kita karena kita harus mengejar mereka, kita harus menghitung lah gitu. Kalau misalkan ke kota ini, apalagi ditambah taksi, apalagi jalan kaki segala Berapa kali macam. pindah kereta kadang-kadang gitu. Betul, Iya. betul. Untuk Sering mengejar sampai ke desa, mereka di desa loh Iya, kadang-kadang betul. tuh, Dan itu pasti saya kejar. Iya, itu karena nekat gitu. Karena, Nekat ya. Di luar kalau misalkan kita kadang juga di luar soal kita sampai ke sana pun banyak Iya. cerita. Wah. Itu yang saya pasti ceritakan gitu di luar Betul. yang tempat latihan pun. Jadi cita-cita apa yang Anda bisa dapatkan Kita dari bisa situ? ketemu teman-teman dalam Iya. artian kita berhubungan baik dengan orang-orang sana, kemudian Iya. cerita di keretanya, transportasinya, makanannya, kemudian wanitanya. Iya. Wih, Ya, artinya wanitanya. dalam perjalanan itu pasti ada banyak cerita di luar soal tujuan kita, soal Iya. timnya. Itu yang justru ya tadi saya katakan Pak Sumo itu bagi saya Pak Sumo cukup saya hormati. Pak Sumo itu sangat menyukai apa yang saya lakukan seperti itu gitu. Jadi saya tidak bercerita hanya soal timnya, Soal timnya. tapi gitu. saya bercerita juga banyak hal dalam perjalanan, dalam kehidupan, dalam Iya. ekonomi, sosial, budaya, termasuk juga itu yang sejarahnya penting. gitu. Iya, sejarah Gitu. kota ini gimana, Betul. keindahan banyak ya, Betul. hal-hal yang penting. Museum segala macam pasti Museum, saya betul. datangi gitu loh. Di sana ini. Jadi saya kalau liputan pasti bukan hanya soal sepak bola. Iya, sisi lain dari Sisi itu lainnya. iya. Itu yang mungkin orang tidak melihat di sini kan. Ya. Kalau dilihat di sini kan orang melihat hanya stadion, Pertandingannya, betul, gitu. profil pemain, pelatih kan. Ya. Tapi ini kan sisi lain dari kota itu kan, keindahan Ya, kota itu betul. apa. Bahkan itulah kenapa saya tadi katakan bahkan saya punya beberapa sahabat dekat banget Iya. gitu, bahkan ada beberapa yang sudah kayak seperti saudara dari perjalanan pertemuan itu ketika meliput gitu. Bahkan sekarang ada misalnya kayak kemarin beberapa tahun lalu 2 tahun lalu saya pergi ke Itali benar-benar Iya. free, hanya bawa badan dan pesawat aja. Iya. Semua di makan rumah segala macam udah ditanggung, disediain. siap Itu nih. dari pertemanan. Karena teman aja tuh. Betul. Bahkan yang di Italia itu saya ketemu pertama kali di 2004. Orang Italia ketemu di Portugal, kenalan menjadi teman, kemudian saya ketemu lagi di Inggris, kemudian dia pernah ke sini juga nginep di saya beberapa kali. Jadi udah betul kayak saudara. Dari 2004 tuh salah satunya. Namanya
Andrea Rausa itu dia kayak sahabat. Begitu ya? Ya karena yang terakhir saya ke Italia itu orang tuanya, keluarganya yang betul-betul mengundang saya pengen ketemu karena dia juga selalu bercerita gue punya teman Indonesia, kemudian kita udah saya yang baik, semua kan, wah, begitu ketemu wah, luar biasa. yang itu dari 2004 saya 2004. pertama kali ketemunya di sana. Dan 2004 itu Yud, kalau nggak salah itu wasit-wasit yang pimpin pertandingan bagus-bagus. Oh, iya, iya. Pierluigi Collina Ya, ya, Collina. Itali masih bagus, Urs Meier dari Ya, Swiss betul, gitu kan. Urs Yang Meier. pimpin bahkan di final tuh Markus Merk, Jerman. Ya, Jerman. Final Portugal Yunani Betul. Markus Merk. Iya kan? Wasit-wasitnya juga legend-legend. Iya. Legend-legend. Valentin Ivanov dari Ya, Rusia. iya, kan? betul legend-legend. Betul. Legend Andres Frisch dari Swedia. Ya, Wah, itu wasit-wasit top semua. Wasit-wasit top, Dan betul. Yud, sebelum kita lanjut pembicaraan yang lebih seru, ada cerita yang nantinya saya akan Anda pasti ketawa tuh pasti Anda punya. Kita minum dulu Yud, Oh, iya. minum dulu Yud. Ini Wah, ini sudah ini- disiapin oleh CEO. Ini CEO kita luar Manakala. biasa ini. Mana kalah. Ini Jadi saya wah. pernah datang ke yang di Bintaro. Ada tuh di Bintaro, betul. Bagi Ya, Anda yang di Bintaro silakan, Manakala. Saya beberapa kali meeting tuh di Bintaro di Manakala. Beberapa kali dan Satu ketika saya Iya? datang, kemudian ada CEO-nya datang, Wih, dikasih luar biasa enak. Iya, ini jadi wah di Bintaro ada di Kreo, ada yang ada di Oh, sana. Kreo, iya, ada Kreo. Tangerang silakan ke Manakala mesti datang. Kita minum. Minum dulu minum yuk. Yang ada di Pancoran dan Tebet Begini. sekitarnya datang di Superindo lantai 2. Anda ketemu Manakala ini Memang top. enak sih. Enak. Ini bukan karena punya teman gue ya. Bukan karena dia juga, tapi memang enak sih. Memang enak. Iya kan, memang enak. Memang. Ada yang favorit saya yang pakai gula aren itu loh. Itu enak. Saya kalau kesini selalu gula aren. Ya, ya. Selalu gula aren. Dia udah tahu tuh. Ya. Itu yang pulang sini, waduh. Ini gula udah aren. kayaknya udah banyak ya tempatnya. Ya. Udah banyak apa? Tapi ini kopi nih, ini kopi benar. Ya, kopi. Ini kopi benar. Jadi tidak ada gula ini mantap ini minta. Ya, ya. Biasa saya teh disiapin, Hah. tapi kali ini kopi memang enak. Kopi. Luar biasa ini memang doh. Enak sih. Apalagi? Ini Yud. Ya. Nah, sudah karena kita sudah segar minum kopi ini. Nah. Ada cerita yang saya dengar. Bos lu itu waktu lu berangkat 2004, biar lu yang cerita. Ya. Saya cuma mancing aja kepada Anda. Bos lu ke sana mau lihat lu kerja apa enggak kerja ini atau cuma jalan-jalan doang ya? Kerja benar apa enggak gitu kan. Jadi bos pingin ke sana. Nah, itu gimana bos lu itu siapa dan bagaimana ceritanya? Katanya hampir kejang-kejang tuh gimana tuh? Enggak tahu dah. Coba lu cerita dulu nih. Ini Iya. saya juga jujur serba nggak enak itu dan juga mungkin ini kesempatan juga gue minta maaf sih sama salah satu bos saya itu. Iya. Nah. Bang Ian Situmorang. Bang Ian Situmorang. Nanti dia datang hubungi dulu. Ya, oke. Jadi Yud, kita di Jakarta saya mau ke sana nih. Ya. Nah. Oke, datang ke sana, saya liputan kan bagaimana dia mau melihat mungkin ya kalau Iya. saya kan melihat bagaimana cara kerja saya gitu. Dia sama siapa Yud ke sana? Sendiri, Keluarga? Sendiri. Oh sendiri? Nggak sama istri sama apa enggak? Enggak ya, sendiri. oke. Sendiri. Nah. Jadi begitu sampai lu jemput enggak? Enggak, Nggak, udah dia datang datang sendiri, ke dia tahu. hotel lah, udah Hotel datang. semua? Siapa yang jemput waktu itu ya? Anak-anak kayaknya. Anak-anak ya. Wiwit atau Oh, gitu. Pokoknya nyampe ke hotel. Oke. Dia cari lu nih, dia cari lu. Di mana nih Yudi di ini? mana? Oke, kita datang ke apartemen gitu. Oke. Ya. Dia mau mengikuti bagaimana saya bekerja. Oh. Jadi ya mungkin ya, artinya iya. intinya dia pengen jalan lah dengan saya gitu. Setiap hari bangun subuh, Iya, bangun. berangkat. Ya. Jalan kaki ke stasiun, pakai kereta, naik turun kan kalau kereta? Iya, naik turun dong. Naik turun kereta. Naik, Yang maksudnya masuk. itu Iya. tuh pasti ke stasiun tuh ada naik turun segala Iya, masuk. betul. Berangkat ke kota A, naik turun lagi, Dia ikut jalan ini, ikut terus. ikut. Dia ikut ya. Jadi kalau misalkan tempat latihan dia nggak masuk nunggu gitu kan. Lu suruh ngopi aja, Bang, ngopi dulu Bang sini. Gitu. Oke, Tunggu kalau gua kerja ke gitu. hotel misalkan press conference Iya, ya press bisa conference. ada memungkinkan ikut. Gitu. Kalau press conference masih dalam tanda petik nggak terlalu ketat lah. Nggak terlalu ketat, iya. Nggak seketat di pertandingan. Ikut Iya. nunggu atau bahkan seingat saya waktu Iya. yang saya wawancara Otto itu dia yang foto. Seingat saya dia yang foto Lu gitu. suruh foto bos Ya, ya? Oh, luar biasa. tapi yang utama adalah setiap hari ikut gitu. Sampai Iya. dia asam uratnya Asam uratnya kumat. Jadi dia ngikut Iya. jalan gitu tapi tetap pengen ngikut gitu. Jadi jalannya gimana? Jalannya. Aduh. Itu bos. Nggak enak banget. Perasaan lu gimana begitu lihat bos? Satu kasihan. Yang kedua juga, Iya. gue juga kan memang kerja nih lah. Gue harus ngejar pagi. Pasti gue tuh pagi sampai malam setiap hari itu jalan begitu gitu loh. Iya. Dan dia mungkin hanya kuat beberapa hari lah seminggu, nggak nyampe seminggu juga. Karena
Waktu lu lihat dia asam urat gimana cara lu membantu dia gimana? Kan lu sih kasihan juga bos gua. Ya dia kan punya treatment sendiri lah, udah biasa gitu. mungkin, tapi itu kan kumat gitu. Iya. Saya tuh jujur nggak enak hatinya sampai sekarang sebetulnya kalau inget cerita itu nggak enak juga. Tapi ya dia mau lihat bagaimana cara bekerja, tapi dia suka dalam artian melihat timnya, anak buahnya kerja total gitu. Dan memang nggak ada dia pun saya tetap total gitu istilahnya gitu. Cuma kan justru malah bukan membebani sih, tapi agak sedikit saya harus mengatur jadwal memikirkan dia juga gitu. Oh gitu ya. Makanya lu berangkat ketinggalan bos ketinggalan. Iya, enak juga kan? Kan dilema juga betul. Mau kejar ini tapi bos ketinggalan betul. nih. Asam urat kalau ya, tidak apa-apa. Betul. Lu gimana? Betul. Ini kan. Kalau nggak ada dia sih, saya biasanya kan kalau sendiri tuh bebas gitu lah ya, jam berapapun. Bos ini pengganggu aja nih. Bos Ian Situmorang itu, tapi asik lah. Asik lah ya dalam artian bahwa dia enak ada bos datang gitu kan enak. Bukannya, mending kalau misalkan tapi kan ada hal-hal seperti tadi gitu. Kita mau tidak mau terpikirkan juga lah. Iya dong, gitu. Masa lu tinggalin dia lagi begitu kan tinggalin nanti wah ini sampai di Jakarta nggak berangkat lagi Yud. Iya kan. Oke Yud, cerita ini luar biasa ini udah jawaban Anda suka duka pengalaman, tapi ini Yud di sini biasanya mesti tahu habis kita bicara seperti ini ya suka duka semua kesan-kesan lu ya pengalaman ini sudah disiapin oleh tim, ada pertanyaan yang lu mesti jawab dan jawab cepat. Oke. Jawab cepat Yud gitu kan. Ya. Seperti contoh. Ya, Valen atau Rendra misalnya siapa? Kalau gua Rendra. Iya kan? Kalau gua gitu. Iya. Dua-duanya nggak boleh ya? Nggak boleh. Atau nggak dua-duanya? Iya kan? Soalnya kalau bilang gua Valen udah tahu teman juga. Iya kan pantas. Mentang-mentang di sini Valen, pasti Valen. Tapi kalau bilang Rendra, lain dong. Beda kan? Itu beda kalau lu ke Valen, orang udah tahu pastilah udah. Ya udah ada jawaban pertanyaan itu nggak kita jawabnya Rendra dua-duanya. Oke. Yud siap ya? Siap. Ya. Nonton film atau baca buku? Jawab nonton cepat. Film. Kenapa? Dari kecil gue hobi nonton film. Hobi nonton. Jadi nonton film atau buku, jadi pilih nonton film. Berikut, liburan di pantai atau gunung? Pantai. Liburan di pantai atau gunung? Gue lebih pantai. Kenapa pantai lu suka? Lebih, atau suka main air dari kecil? Oh dulu tuh kalau misalkan dari kecil main air. Iya. Tapi kalau di pantai itu lebih enak dulu ya, masih suka ngebir gitu. Lebih sedap sekali. Inilah, lebih pas. Lebih pas itu kan? Oke, pilih Buffon pensiun di Juventus atau Parma? Parma. Pengennya di Parma. Kalau gue pengennya di Parma. Karena alasannya dia pertama kali ketemu di Parma. Di Parma. Dia pertama itu ada Faustino Aspria di situ ya, Fernando Cotto di situ. Masih tahu ya? Dino Baggio. Ada tahu juga Dino Baggio. Tapi Dino Baggio ke Juventus juga kan? Iya. Di Vaio. Di Vaio. Iya benar bagus. Iya kan? Turam. Liliang Turam. Ya, situ Turam. mungkin ada Crespo kalau nggak pernah ya kan? Oh iya. Crespo. Iya. Kita masih ingat tuh Parma itu. Parma. Itu tim dalam sejarahnya salah satu tim terhebat lah di era itu. Dia pernah dari seri B lolos langsung di atas itu banyak yang itu karena gua berharapnya Buffon tuh ya selain mungkin gua aja merasa ada kedekatan sama dia karena pernah paling tidak 3 kali wawancara khusus sama dia. Dan bukan soal wawancara khusus Yud, lu pernah ke rumah Buffon, itu yang paling penting. Siapa orang Indonesia yang pernah ke rumah Buffon dan diterima dengan baik oleh Buffon? Hanya Judi Okta. Wah, ya kan? Benar, gua lebih tahu dari lu. Iya kan ya. Itu luar biasa, makanya Buffon itu ke rumah, bukan cuma sekedar ini ya kan? Ya Buffon, gua kalau boleh memilih gua pengen berat dia di Parma sebetulnya. Bawa ke sini lanjut sekali-sekali deh ke Bali atau ke Jebret sini kan. Di studio suruh mampir di sini lah bilang tempat bagus buat Buffon. Kita minta sponsor ke Jebret. Gampang lu tinggal bicara ke dia, dia langsung jadi. Berangkat tiket doang ke sini. Dia udah pensiun kan, dia pengen jalan-jalan sama keluarga kan. Mantan Seredova itu kan, Alena Seredova kan. Betul. Wah, sekarang udah kawin lagi. Luar biasa. Buffon kesini pasti mau dia. Bilang ke CEO. CEO tinggal kirim, nginap di Luansa sana. Udah mantap punya. Datang di Jebret, siapa yang mau Buffon datang di sini kan? Nggak ada bisa itu.
Itu Cannavaro dari situ sebelum dari Napoli dia ke situ ya? Iya. Fabio Cannavaro ya? Betul, betul. Masih ingat tuh. Masih Fabio ingat. Cannavaro. Salah satu tim hebat waktu itu. Iya, bagus memang tim itu. Yuk, oke lanjut kita. Berikut ini spaghetti atau pizza? Lu Pizza. pilih pizza karena lebih enak atau Lebih mana? enak, lebih- Bukan spaghetti, enggak. Spaghetti juga, tapi Menurut lu pizza gua lah. sih Iya pizza, benar. karena lebih- Masing-masing orang ya. Iya. Betul sekali, Yud. Sicilia Tapi atau pizza hah? Italia, sorry, bukan Pizza Italia bukan pizza yang ini ya? di sini, bukan Iya. pizza yang tebel-tebel. Tapi Enggak, memang pizza beda. yang tipis Ya, gitu. pizza di sana mantap. Pizza Napoli itu. Iya, betul. Sekarang saya mesti Sicilia atau Roma? Sicilia. Sicilia, saya pernah ke Sicilia bagus itu, kita ya ke Sicilia. Oh, itu kota bagus dalam tanda kutip. Luar Iya, di biasa. sana. Oh, iya, Don Corleone dari sana tuh. Iya, iya. Yang terakhir Italia saya keliling di Sicilia justru. 2 Sicilia tahun lalu. itu bagus Sicilia. Palermo ya. Palermo, Agrigento. Iya, di sampingnya ada Cagliari. Sirkus, ya kan? Cagliari. Kita bisa ke Iya, situ, wah di selatan Italia itu. Noto. Bagus sekali tuh, kan mesti ke sana. Hah? Como bukan? Bukan. Como ke sana tuh, mungkin di dekat Napoli situ dia, ke Iya, atas itu kan. Dia di daerah situ kan, Salernitana. Como itu di atas, Atau di, di atas Como? Milan. Di Como Milan, itu. di Milan Bolonya itu di atas itu ya? Ya, di Milan. Di utara ya? Ada satu kawasan apa namanya waduk. Iya. Atau waduk itu danau lah, danau yang sangat indah. Menurut mereka terindah di dunia Ada di Como. di Como. Berarti kalau di utara itu dekat dia ke atas itu ada Dekatnya ke Milan. Karena Milan. dari Milan ke Como itu hanya kurang dari setengah jam lah. Iya, itu daerah-daerah dekat Parma juga kan di utara kan? Iya, iya. Parma, Genoa, Turin, Iya. Bologna kan? Tapi kalau ngomong Itali, selatan. Selatan. Mantap. Selatan. Napoli. Batasnya Yang Napoli paling lah. kuat di situ Napoli kan? Napoli paling Napoli hebat. ke bawah terus ya sampai ke Sicilia. Iya sampai ke Sicilia. Iya. Mafia. Napolinya ke situ kan baru situ ada pulau Tapi kalau Cagliari. makanan kemudian suasananya Italia itu ya memang selatan, lebih genuine gitu, lebih Itali banget. Makanya Maradona pilih di selatan. Napoli. Di Napoli. Dia nggak ke utara. Jadi lu itu Italia itu utara itu buat nyari uang itulah, buat kerja, Iya. industri segala macam. Tapi kalau kehidupan di selatan. Lanjut nih Yud. Ya. Seandainya dapat wawancara eksklusif, wawancara Erling Braut Haaland atau Kylian Mbappe. Lu mau Haaland atau Mbappe yang lu? Mbappe. Kenapa ya Mbappe? Saya lihat salah satu calon legend. Wow. Saya yakin dia calon ya, legend. calon legend. Ya Mbappe udah kelihatan sebetulnya. Iya. Udah kelihatan gitu. Apalagi kalau dia ke Liverpool ya. Ya. Bagus ya. Bet- Iya bisa, kan? bisa. Masuk barang itu ya. Bisa. Saya selalu langsung tembak. Ya, Dia ke bisa, Liverpool. bisa. Juara berturut-turut tuh 5 kali berturut-turut IPL dihajar tuh. Ya kebetulan saya waktu dulu juga Ya. berusaha untuk mewawancarai beberapa pemain yang saya anggap akan menjadi bintang gitu. Salah satu misalkan Shevchenko, saya wawancara sebelum ke Milan. Kemudian selain Shevchenko, Ronaldo Ya. sebelum top-topnya, Sebelum Cristiano top ya, Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Kemudian beberapa pemain yang muda-muda gitu yang saya lihat memang akan menjadi bintang. Berarti Ronaldo itu dari Sporting Termasuk Buffon. Buffon saya Buffon, iya. masih di Parma banget gitu. Iya. Masih baru menetes lah kalau kalau misalkan apa. Ronaldo tuh dari Sporting ke MU dong. Ya, Pertama kan itu ya. kan jalurnya kan di situ Betul, dulu. Betul. Sebelum dia ke Madrid. Betul. Seva malah hitungannya masih di Dinamo Kiev. Dinamo Kiev dong Ya, dia. belum ke Dinamo Milan. Kiev ya kan di Milan baru Chelsea ya. Ya. Mbappe juga sama. Kalau saya dikasih kesempatan, saya ingin wawancara Mbappe sebetulnya. Begitu ya. Karena Pasti dapat. dalam 5 tahun ke depan pasti dia. Oke. Siap. Masih ada ini pertanyaan gitu. Ya. Timnas Indonesia 2010 atau 2016 menurutmu? 2010. 2010 kenapa Yud? Oh sebelum 2007 seharusnya ditanya. Seharusnya. Iyalah Piala Asia loh. Saya hanya baca yang dikasih oleh Nah, Gary. saya bilang 2007 ya, yang Gary Piala yang Asia di kasih. sini gitu. Iya kan? Itu Nah. lebih. Kenapa Yud? Kenapa bisa? Karena 2007 bisa waktu itu kan Kolev kan. Ivan Kolev. Ivan Kolev dan kita di sini Ya. hampir lolos gitu, walaupun hampir. Tetapi secara materi di lapangan, Iya. kemudian mental dan segala macam, menurut saya itu salah satu dalam paling tidak 1-2 kayak dekade terakhir tim Iya. terbaik kita gitu. Ada di 2007. Wah, 2010 sih udah turun. udah turun ya. sebetulnya. Iya. Jadi sepak bola atau film? Jujur. Film. Film sekarang sudah ke film ya. Kalau dulu belum di film pasti sepak bola. Iya. Gitu. Enggak, maksud saya kalau sepak bola, maaf nih, saya Iya. merasa khususnya di dunia jurnalis saya sudah cukup gitu lah. Iya.
Oh sudah sampai situ Sudah cukup. kalau dianggap di umroh itu Piala Eropa, naik haji itu di Piala Piala misalkan Dunia. ini Iya, hanya istilahnya gitu Iya. ya, ada umroh naik haji kan pasti patokannya adalah Euro atau Piala Dunia. Iya. Saya hampir semua event besar tuh Iya. champion udah sering termasuk Betul, banyak lah betul. final-final. Jadi menurut saya udah cukup. Cukup gitu. sama, saya juga merasa sudah cukup. Jadi artinya nggak ada dorongan lagi atau tantangan lagi bagi Motivasi saya udah nggak ada, iya. untuk meliput itu nggak ada bagi Nggak ada saya. lagi, gitu. semua udah. Kalau di film kan saya hitungannya masih mengejar gitu. Iya gitu ya. Iya. Jadi ya betul. Anda sudah dapat semua. Kalau di sepak bola sebagai Sepak seorang jurnalis sama. Kita juga sudah dapat Betul, semua. Jadi betul. sekarang kasih yang Biar yang muda-muda. Yang muda-muda. Nah mungkin satu ini saya boleh ya ngasih masukan ke Itu. ke wartawan atau orang-orang yang terjun di dunia olahraga. Itu satu, kita jangan pernah menutup mimpi masa kecil kita untuk mengejar sesuatu. Iya. Seperti yang tadi saya katakan, ketika usia 12 tahun impian saya adalah datang ke Anfield. Ketika 12-13 tahun saya bermimpi untuk mendatangi stadion-stadion besar. Ternyata Anfield lu masuk. Dan bisa. Bisa dong kalau itu memang Bisa. tekad itu. Bisa. Iya. Bahkan melebihi ekspektasi saya ketika kecil gitu. Saya hanya pengen datang ke Anfield dan stadion pemain-pemainnya gitu. Iya. Tapi hampir semua stadion besar saya sudah datangin gitu. Dan ini pesan Yang kedua kita harus selalu berhubungan dengan siapapun. Iya. Termasuk tadi saya bisa wawancara eksklusif dengan pemain-pemain Italia di 2004. Iya. Diberikan akses oleh mereka sendiri, wartawan Italia bahkan disingkirin nama mereka sendiri. Iya. Karena saya berhubungan baik sejak 2 tahun sebelumnya. Iya. Sudah berkomunikasi, Menjalin relasi yang sangat baik. gitu. Iya, itu Termasuk penting. juga dengan UEFA-nya gitu. Betul. Dulu bola itu hanya satu akreditasi. Yang satunya biasanya kalau apakah dikasih ke Fotografer ya. Tapi iya. ketika saya berhubungan baik dengan orang-orang UEFA-nya, kita bisa dapat 2. Iya, betul. Yang resmi ya. Iya, resmi ya. Itu artinya bahwa berhubungan baik dengan siapapun termasuk dengan UEFA, kemudian PSSI-nya negara-negara sana gitu, FGC segala macam, saya waktu itu saya lakukan gitu. Iya. Bahkan sampai sekarang. Benar. Yang UEFA itu masih sekarang. Iya kan? Yang UEFA itu orang-orang UEFA masih sekarang, sampai sekarang tuh masih kontak-kontakan gitu. Dan saya pikir itu benar kalau Anda tidak punya relasi bagus. Dan lagi nih, saya pasti Aryo mungkin bisa ditanya juga. Saya pasti bawakan sesuatu buat mereka, apapun itu. Bukan soal mahalnya. Iya, oleh-oleh kan biasa gitu. Iya, gitu. Batik kita bawa, iya. Itu hal kecil, tapi bagi mereka itu sesuatu banget. Iya. Termasuk waktu final FA 2007 MU sama Chelsea. Iya. Saya tuh udah nggak dapat apa-apa, nggak dapat ID card. Waktu itu 4 jatahnya atau di tempat-tempat hanya 700, yang daftar itu hampir 4.000 atau 5.000 gitu. Wah, Saya udah nggak ada di situ. Tapi dengan kita berhubungan baik dengan ada komunikasi dengan mereka, saya persis dapetin nomor 700. Wah, itu Betul-betul pas dia yang terakhir. dapat 700 ya dari sekitar 4.000 tuh ya. Iya, yang daftar. Itu kalau ya waktu itu 2007 kan pertama kali dibuka kembali Wembley setelah direnovasi. Renovasi dulu Ini nih ya, bicara 2003 2004 renovasi ya. 2007 kembali dan pertandingannya adalah MU lawan Chelsea. Iya, betul waktu kemarin. Semua pengen tahu datang bukan hanya soal klubnya, tetapi juga pengen tahu stadion Wembley yang New Wembley. New Wembley. Iya kan setelah renovasi Iya. itu pertandingan Community Shield itu dipindahkan ke Wales ke Cardiff. Betul, Saat betul. itu ya? Karena sebelumnya saya tahun sebelumnya meliput juga di Cardiff tuh. Di Cardiff semuanya. Community Shield. Setelah tuh. selesai renovasi balik lagi baru Chelsea main. Semua pengen datang. Iya, betul. MU Chelsea. Semua wartawan termasuk yang itu datang. Saya datang tuh udah dari sini udah nggak ada gambaran. Datang ke sana itu udah nggak ada di daftar. Iya. Nggak ada di daftar. Kemudian kan pasti wartawan ketika MU Chelsea di Inggris itu yang diutamain pasti satu wartawan Inggris. Ya, tuan Ya kan? rumah dong. Iya. Tuan rumah. Inggris Raya. Iya. Ya kan? Scotland, Wales, Irlandia juga di sana kan banyak loh. Eropa Ya. Barat. Eropa Ya Barat. kan? Ya, Eropa Barat. Kemudian negara-negara yang pemainnya ada di pertandingan itu dikasih akses tuh. Iya, betul. Kemudian Asianya apa? Belum ke Asia juga masih ada Eropa Eropa Latin. Timur kemudian sama Latin. Itu iya. daftarnya ya. Iya. Eropa Timur sama Latin. Asia, Asia baru Korea, Jepang. Indonesia nggak ada tuh di daftar yang namanya itu tuh.
Tapi lu masuk Tapi 700. saya bisa persis tembus. ketika 700 saya giniin ke teman-teman wartawan lain yang orang-orang, termasuk yang orang-orang Inggris lainnya juga, karena memang habis kuotanya. Itulah nyali, nekat mereka. Nah itu enggak dan hubungan yang baik. Iya. Hubungan baik itu yang penting, itu yang menurut saya terkadang itu luput atau tidak dilakukan oleh teman-teman wartawan. Nah, ini pelajaran wartawan. buat teman-teman wartawan, menjalin relasi yang bagus, hubungan yang baik ya, itu penting ya. Betul. Untuk bisa mendapatkan akses, Anda bisa meliput dimanapun Anda Ya, bisa datang. 2002 ya kan? juga final saya nggak dapat, bola nggak dapat tuh. Iya. Final ya, Iya. final Brasil lawan Jerman nggak dapat. Brasil Jerman ya. Khusus fotografernya saya dapat, tapi fotografer yang nggak dapat. Iya, gitu. wartawan tulis pasti dapat dong. Ya, Iya. tapi ketika itu saya berhubungan baik dengan press-nya, kita bisa dapat gitu. Jadi hubungan baik itu penting banget. Betul. Karena negara kita Indonesia itu di mata sepak bola khususnya event besar tuh ya hanya ya penggembira lah, bukan enggak Apa urusan kita sebenarnya kan? Nggak ada Kita urusannya untuk ikut gitu. di sana ya. Masih lebih penting mereka bisa Jepang, Korea, Iya. China, itu negara-negara Arab itu masih lebih di ini sama mereka. Betul. Tapi, Dan itu saya sering sekali mendapatkan hal itu dalam liputan gitu. betul. Tapi kita paling banyak juga kadang-kadang Indonesia kalau suka berangkat bisa di atas 10 luar biasa kita bisa berangkat ke sana. Tapi oke, kita tinggalkan itu, Ya, masih ya. ada nih Yud. Oh, apa lagi? Ini masih terhadap Yudi ini bahasanya. Adi San 07 selama meliput kejadian apa yang sangat sulit dilupakan dan di edisi yang mana? Meliput Meliput pasti di 2004 dong, tapi di mana? Anda bisa ini. 2000 Kejadian apa? Kejadian sebetulnya salah satu yang barusan saya ceritain 2007 itu. Salah satu yang memang bagi saya membekas itu 2007 karena saya bisa betul-betul masuk di urutan 700 dan sisanya masih ribuan Itu yang ya, nggak dapat. Kalau di Euro itu di 2004 tentu yang Italia tadi. Yang saya bisa wawancara eksklusif betul-betul one on one, wartawan Italia bahkan disingkirin sama mereka, bisa wartawan Buffon, kemudian bahkan banyak ada 6-7 pemain khusus gitu. Iya, dan 2004 itu memang spesial banget kelihatan tuh. Sudah bahas sama Yudi tadi tuh. Jerman out di situ, Iya. Italia out, Iya. Spanyol out. Aduh. Bahkan tuan rumah Portugal. Bahkan tuan rumah Portugal nggak bisa bikin apa-apa. Ya kan, istilahnya tuh mereka tuh pertama dan yang terakhir kalah terus dari tim yang sama, Yunani. Dan kita lanjut dari Whisky ini. Whisky ada tips untuk bertahan lama berkarir di dunia sepak bola, khususnya dunia jurnalis atau media olahraga. Ya tipsnya memang passion kita ya. Satu bukan soal mencintai pekerjaannya, bukan soal dunia olahraganya. Tapi seperti yang saya ungkapkan tadi, banyak hal yang bisa kita ambil dari apa yang kita lakukan dalam perjalanan liputan itu. Iya. Jadi bagi saya meliput itu bukan hanya soal sepak bolanya. Meliput itu bukan hanya ke lapangan, tetapi bagaimana kita melihat dalam perjalanan pergaulan seni, budaya, sejarah itu bagi saya kuat banget membekas di saya. Saya mencintai sejarah, makanya saya setiap liputan pasti saya datangi museum segala macam. Artinya bahwa kalau kita bekerja di suatu bidang, jangan selalu strict kepada bidang itu gitu. Kita harus justru menambah ilmunya dari banyak hal gitu. Dan itu saya dapatkan banget gitu. Termasuk pertemanan dan lain-lain gitu. Iya, sip. Wibowo Agung Prakoso, bakalan ada kejutan nggak di Euro musim ini? Menurut Euronya saat ini, ada kejutan nggak? Sangat mungkin. Sangat mungkin kata Yudi. Sangat mungkin. Bisa sama seperti Yunani waktu itu yang Anda liput, nggak ada yang tahu. Betul. Tiba-tiba Otto bisa membawa ke final. Apalagi Jerman dan Prancis satu grup. Jerman, Prancis, Portugal, Hongaria. Betul. Itu satu grup. Itu apakah ada kejutan itu? Saya mungkin yang pasti di antara tiga itu harus tersingkir lah. Yang saya takut kalau Makedonia Utara juara. Nah. Bahaya. Iya kan? Bahaya kalau dia juara itu. Sangat mungkin sih kejutan itu seperti 2004 ya. Siapa yang sangka Yunani bisa juara? Yunani mana bisa? Siapa yang tahu Siapa, sana? ya? Nggak bisa tahu tuh. Betul. Makedonia Utara kalahin Jerman kemarin loh. Itu padahal cuma opa-opa yang dari situ. Goran Pandev. Iya, betul. Opa yang bisa bermain tapi bisa menang. Oke, Yud, sudah terima kasih banyak Yud, ini sudah jawab nih semua pertanyaan dari netizen. Dan sekarang Anda yang harus jawab itu siapa menurut Anda dua tim yang layak ke final Euro saat ini? Ya kalau menurut saya Dua tim yang ke final siapa? Yang layak sebetulnya pertemuannya di tanggal 15 Juni. Coba dilihat. 15 Juni itu apa? Siapa tuh? Prancis lawan Jerman. Prancis Jerman.
Prancis Jerman iya di grup F itu. Iya, harusnya itu ketemu di final. Tapi Seharusnya menurut saya seharusnya di final. pertandingan itu akan menentukan siapa juaranya. Kalau Iya. menurut saya ya, kalau ditanya siapa yang akan juara, pertandingan akan ditentuin di tanggal Kalau tanya 15 kalau Juni. tanya ke saya nggak pakai tanya pikir-pikir. Ya, Jerman. Ya. Pasti Jerman. Prancis. Diuntungkan main di Allianz dan tim Betul. junior U21 dia kemarin juara. Pertanyaannya, sekarang banyak sekali media yang justru mengatakan Jerman akan tersingkir. Saya bingung. Justru itu yang bagus buat Jerman. Jerman semakin dilupakan, Ya. dia semakin naik. Jangan dia berada diangkat-angkat, dia KO dia seperti Enggak, di 2018. justru saya sedikit agak mempertanyakan atau meragukan analisa seperti itu gitu. Iya. Melupakan Jerman itu adalah sebuah kesalahan bagi saya di Kesalahan event gitu. Iya, kalau saya mau Betul. lihat pasti tertantang kan. Joachim Iya. Low udah mau pergi. Betul. Ada kado buat dia. Ada 3 pemain Chelsea ada di situ, Rudiger, Pemain-pemain- Werner dan Kai Havertz. Tetap Jerman itu nggak bisa Nggak dilupakan. bisa, ini tim yang punya mental juara. 6 kali ke final, 3 kali juara, 3 kali runner up. Nggak ada di Eropa yang seperti mereka. 4 kali juara dunia. Ya karena kalau ngomong Iya Jerman kan? kan bukan hanya soal di lapangan gitu. Iya dong. Bagaimana mental segala macam Iya kan? gitu. Ya termasuk tadi kita bahas seorang Otto gitu. Jerman juga selalu begitu soalnya. Gitu. Pelatih-pelatih Jerman saat ini lagi bagus. Ya kan 3 kali back to back semua di Champions semua dia hajar. Jurgen Klopp bersama Liverpool, Hansi Flick bersama dengan Munchen. Betul. Ya kan Thomas Tuchel kemarin. Semua Jerman semua. Jadi jangan meremehkan mereka kan. Tapi kalau menang lawan Prancis juara. Bisa juara. Menang lawan Prancis juara. Nah, bisa juara. Masalahnya kalau kalah ini saya nggak Nah itu. Makanya saya katakan tadi penentuan atau menurut saya Euro kali ini salah satu indikasinya akan bagi saya 15 Juni kita Prancis lawan Jerman. kalah Jerman lawan ini yang saya Prancis. bilang sulit ini. Berat karena kedua dia ketemu Portugal. Portugal. Aduh, saya bilang ini. Tapi ya oke lah. Dan juara ini yang paling puncak ini. Sebelum kita akhiri, 2 sudah ini. Jerman dan Prancis mudah-mudahan kembali ke final ya. Ya. Sama seperti Portugal sama Portugal. Yunani. Betul. Ketemu di grup, Nah, kalah ketemu lagi 1-2, di final. ketemu di final. Ya. Iya kan? Mungkin banget tuh. Kita Mungkin pegang itu banget. ya. Kita pegang itu ya. Oke, saya Itu sih pernah terjadi 2004. Iya kan? Di saya pembukaan- menjagokan antara dua itu gitu. Pembukaan grup Portugal kalah dan Yunani di final ketemu lagi. Betul. Kalah Jadi lagi Portugal. Oh. Kita harapin ketemu tidak kejadiannya tuan rumah kalah ya. Jangan tuan rumah kalah, kalau di 2004 tuan rumah kalah. Sekarang mesti dibalik, tuan Iya. rumah menang. Iya. Ah, Tapi iya bagi saya kan? kalau ditanya peluangnya memang saya Siapa pegang Jerman dan Prancis itulah. Saya setuju. Kita mesti tos dulu nih. Saya setuju. Itu. Iya kan? Hah? Jerman. Jerman juara. Jerman. Karena beberapa kawan kita, jurnalis yang lama, selalu begitu. Jerman ke final apa? Tapi lawannya misalnya Italia atau Prancis, begitu saya tanya, siapa juara? Prancis. Aduh. Siapa juara? Italia. Aduh. Gak usah ngomong, jangan sampai Jerman lupa, jangan Jerman dibawa-bawa ke final, mendingan kalahin aja di grup, Iya, ya kan iya, dia iya. nggak lolos dari grup itu Iya, lebih enak, iya, atau iya. di fase 16 besar, jangan lu bawa seret ke final, lu tumbangin itu kan Betul, penghinaan secara betul, itu semua saya betul. kan, itu waduh. Lebih baik Jerman tersingkir tapi Prancis Iya, juara gitu itu dia. dia, Jerman tersingkir aja nggak apa-apa, Nggak apa-apa, tapi Prancis juara. Tapi jangan bawa Jerman ketemu Prancis, Jerman ketemu Italia, ujung-ujungnya gue tanya, buat lu siapa juara? Italia atau Prancis kan kacau itu, itu kacau betul itu kan, aduh, jadi Yud, terima kasih banyak Yud ya. Anda Sama-sama, sudah datang Bang ke Ropan. tempat ini, waduh. Udah diundang oleh CEO datang di Luar biasa. acara Nostal Bola ini. Luar biasa. Tapi kalau berikut kalau diundang CEO lagi ke sini datang dong. Insya Allah pasti Waduh. datang. Kalau diundang Iya, ke sini undang. jebret saya nggak bisa nolak Datang, gitu loh. Karena di sini banyak, bukan cuma Nostal Bola di sini, Iya. ada DPI, lu bisa Nah, datang. iya, oh, iya, banyak. iya, 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 Bisa iya, ini, iya. bisa dipakai di sini. Ya, saya bilang tadi, saya tuh belakangan beberapa tahun terakhir kalau diundang ke TV pasti nolak. Pasti nolak, tapi Tapi ketika yang Ini? nelfon jebret, kemudian hostnya, saya tanya hostnya siapa? Ropan. Wah, enggak, luar biasa. Pasti saya datang gitu. enggak enak. Bung Ropan, pasti saya datang. Nggak mungkin ditolak gitu loh. Langsung mual. Waduh. Aduh, kok tapi gitu ya? terima kasih juga buat jebret gitu Ya, oke. mengundang saya karena bisa bertemu kembali dengan Iya, Bung reuni Ropan setelah gitu. 10 tahun ya. Wah, Setelah luar 10 biasa. tahun kita ketemu. Oke, Jebret Tim, kita sampai di sini dulu dengan acara Nostal Bola sampai kita ketemu di lain waktu lagi. Oke.